Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025. Tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Menimbang A. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara perlu upaya penyelesaian penataan pegawai non-aparatur sipil negara, non-ASN. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 3. Memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara, ASN, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Kedua, pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan dalam rangka A. Penyelesaian penataan pegawai non-ASN. B. Pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. C. Memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dan D. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. A. Guru dan tenaga kependidikan. B. Tenaga kesehatan. C. Tenaga teknis. D. Pengelola umum operasional. E. Operator layanan operasional. F. Pengelola layanan operasional. Atau G. Penata layanan operasional. Keempat, pengadaan PPPK paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Kelima, pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data, database, pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara, BKN, dengan ketentuan sebagai berikut. A. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Atau B. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Keenam, status kepegawaian PPPK paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk PPPK, nomor identitas pegawai ASN. Ketujuh, pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. A. Pejabat Pembina Kepegawaian, PPK, mengusulkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. B. Rincian kebutuhan PPPK paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. C. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. D. Rincian kebutuhan PPPK paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan,
kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. E. PPK mengusulkan nomor induk PPPK, nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. F. Kepala BKN menetapkan nomor induk PPPK, nomor identitas pegawai ASN. G. Penerbitan nomor induk PPPK, nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. 5. H. PPK menetapkan pengangkatan PPPK paruh waktu dengan ketentuan peraturan perundang sesuai undangan. Kedelapan, dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi PPPK paruh waktu tetapi di kemudian hari. A. Mengundurkan diri. B. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN. Atau C. Meninggal dunia. PPK membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Kesembilan, PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat PPPK paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum. Ketujuh, huruf H kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan PPPK paruh waktu. Kesepuluh, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum. Kesembilan adalah pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Kesebelas, PPPK paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum. Ketujuh, huruf H melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Kedua belas, perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada diktum. Kesebelas, paling sedikit memuat nama jabatan. B. Ekspektasi kinerja. C. Unit kerja penempatan. D. Skema kerja. E. Masa perjanjian kerja. F. Hak dan kewajiban. Dan G. Sanksi. 6. Ke-13, masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK. Ke-14, PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja PPPK paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Ke-15, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu dengan instansi pemerintah. Ke-16, PPPK paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai, SKP, sesuai target dalam perjanjian kerja. Ke-7, evaluasi kinerja triwulan dan tahunan PPPK paruh waktu belas dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Ke-18, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum. Ke-17, digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi PPPK. Ke-19, PPPK paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum. Ke-19, dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-20, PPPK paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-22, PPPK paruh waktu memiliki kewajiban sebagai berikut. A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah.